Iza a'jabatkum kasratukum falam tu'ni ankum syai'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun subbun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabu mar'i binafsi. Sadaqallah wa sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayanda ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah pagi ini mengawali aktivitas kita menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh sayyidina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ando bisikan kita mencoba yang ringan-ringan saja ya. Iya itu ya. Jadi sesuai situasi mungkin barangkali hari ini yang membuatkan kadang kehidupan kita berpecah, sulit terbentuk kebersamaan ya. Dia tidak ada dalam pengumuman ya. Tidak ada dalam pernyataan, tapi ada dalam sikap, dan sikap itu adalah kehendak hati. Itu termasuk penyakit Pak, tapi kalau dalam kajian kita kalau dalam kajian kita itu dimasukkan oleh di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dalam maksiat yang batin itu. Maksiat batin itu adalah sifat kejahatan dan perangai jahat. Itulah maksiat batin. Dia tidak berucap, dia tidak berkata, tapi kadang putus silaturahmi. Puncak dari maksiat batin itu ya, adalah riya. Tapi sebelum sampai ketika riya, yang paling mendasar ada disebut pada bagian yang ke-9, al-faslus bil ujub. Ujub itu di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita subhan muta'ah wa hawan muttaba'a wa dunya mu'assara wa i'jaba kulli zi ra'yi bi ra'yihi fa'alayka nafsi." Rawahu Tirmizi. Kata Rasulullah, apabila kamu melihat apa yang dilihat, suhan muta'ah, kekikiran yang diperturutkan, lalu wahawan muttaba'ah, hawa nafsu yang diumbar, wa dunia mu'assara, dunia yang diutamakannya. Yang keempat, wa i'jabu kulli zi ra'yi bi ra'yi fa'alaika nafsi, dan ketakjuban setiap seseorang yang akan pendapatnya sendiri atau terhadap dirinya sendiri, maka kata Rasulullah, fa'alaika bi nafsi, selamatkanlah dirimu dari mereka itu. Jadi penyebab itu pertama, kikir yang bersangatan. Kalau bahasa Bengkinang, bajai sesaku Pak, loke nama tu. Tapi mungkin Pak dia loke lah Pak, joyang nama. Kita tu joyangnya, joyang tu Pak.
La tumbuh mincik di bawah Pak. Yang kulit itu masih gantung di atas tanya. Itu nenjoyong tu Pak. La buah 2 kalinya masih gantung di atas. Tu nen apa nama Pak Ji? Tu lokek dia. Sampilik koyong dia. Itu kacau kita Pak. Kacau. Sulit. Lalu hawa nafsu yang diperturutkan, sumber celaka kata Rasul. Selesai malaikat termasuk itu sumber celaka. Hawa nafsu kemarin dalam hubud dunia itu, untuk dunia orang tidak berilmu dia mengumpul, untuk dunia orang tidak berpaham hidupnya mendengki, untuk orang dunia ya mendengki. Dan mendengki itu apa tu Pak? Apa tu elok je? Berbantah ponjang aja. Datang kawan sekali-kali kecil puyu dia. Kan puyu lah mendaik pula. Itu pasal makinang ni. Dia kan diboncanya Pak, kinai aja. Berbodak kawan kecil lah masak lah berkundur ya. Tanda tidak berpaham ya. Lalu dunia yang diutamakan. Dunia itu tidak akan pernah habis. Digambarkan oleh ahli hikmah persis seperti layang-layang. Layang-layang kalau bahasa Pak Haji Wazarkani lolang nama dia ya. Lolang. Semakin kencang angin, semakin asik kiri dan kanan. Ya. Sekali-sekali aman ciwuk nama dia. Putri tali Pak dihempas, belum sempat mempersiapkan amal, malaikat Israel memutuskan talinya, terkapar. Itu biasanya Pak dunia. Terbayang kira-kira Pak ya, don kena lama di rumah sakit, dihempas. Dan yang paling mengerikan adalah wa i'jami kulli zira'i, merasa dirinya paling hebat. Itu yang paling kacau. Penyakit ini bila muncul dalam diri seseorang, dampaknya satu, kehidupan berjemaah akan sulit terjadi. Payah bermasyarakat, dia merasa. Yang kedua, kegiatan bersama-sama payah jalan. Payah jalannya. Pada peristiwa perang Hunain, ini menurut Imam Ghazali, salah satu seleksinya adalah bisa kita lihat pada peristiwa perang Hunain. Wa yauma Hunain iza a'jabatkumul kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Dan ingatlah ketika peperangan Hunain, di mana di waktu itu kamu menjadi ujub. Siapa yang dimaksud kamu menjadi ujub? Umat Islam. Kenapa ujub? Karena banyaknya jumlah. Kecil tu nya. Dalam hati je Pak, dia tak berucap. Maka jumlah yang banyak itu ternyata tidak sedikit pun memberi manfaat kepada mereka. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan di waktu itu. Jadi bangga dengan diri sendiri itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicela. Bahkan Ibnu Jurayj berkata, apabila kamu telah melakukan kebaikan, janganlah kamu menyatakan aku telah melakukannya. Itu menurut Ibnu Jurayj. Kenapa? Takut itu termasuk kepada ujub yang di dalam Al-Quran disindir. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam
biman ittaqa. Maka janganlah kamu menyatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang sesungguhnya yang paling bertakwa.